Masjid Al-Aqsa dikenal sebagai masjid penting di dunia, setelah Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Dalam riwayatnya, Masjid Al-Aqsa tercatat dalam Al-Quran sebagai masjid tempat Nabi Muhammad naik ke langit, menerima perintah sholat. Hal itu lantas dikenal dalam sejarah Islam sebagai peristiwa Isra Miraj. Sejarah Masjid Al-Aqsa atau Masjidil Aqsa begitu panjang. Terlebih masjid tersebut pernah menjadi arah kiblat pertama umat Islam sebelum bergeser seperti sekarang ke Mekah. Bagi umat Islam, Al-Aqsa menyimpan keistimewaan tersendiri. Bahkan sampai saat ini masjid tersebut masih aktif digunakan meski kerap diperebutkan oleh Israel dan Palestina. Sebelum ramai dikunjungi jemaah muslim dari berbagai belahan dunia seperti sekarang, Masjid Al-Aqsa sudah ada dan lebih dulu eksis di zaman kerasulan. Ketika itu, salah satu rasul utusan Allah yakni Nabi Muhammad melakukan perjalanan ke langit untuk menerima wahyu perihal perintah sholat. Peristiwa penting tersebut dikenal umat Islam sebagai perjalanan Isra Miraj yang terus diperingati setiap tahunnya. Konon sejarahnya bangunan asli Masjid Al-Aqsa memang sudah tidak ada, karena pada abad ke-6 pernah terjadi gempa bumi di kawasan Jazirah Arab yang menghancurkan masjid itu. Tapi masjid terpenting di dunia dan bersejarah tersebut kembali dibangun pada zaman dinasti Umayyah. Kemudian di era dinasti Abbasiyah, Al-Aqsa direstorasi kembali dengan gaya arsitektur bangunan mengikuti abad pertengahan. Di sekitar kompleks Masjid Al-Aqsa terdapat beberapa situs suci bersejarah lain yang masih dilestarikan. Di antaranya ada Jami Al-Aqsa, yaitu bangunan berkubah biru dan kubah syakroh dengan kubah emas. Terdapat beberapa perbedaan pendapat dari beberapa ulama. Ulama Ibnu Katsir, At-Tabari, dan Al-Qurtubi mengatakan jika Masjidil Aqsa pertama kali dibangun oleh malaikat atas perintah Allah, mereka jugalah yang menentukan dan menggariskan tempatnya. Namun beberapa ulama mayoritas berpendapat jika orang yang pertama kali membangun Masjidil Aqsa adalah Nabi Adam, tetapi tidak diketahui bagaimana bentuknya. Kemudian, pembangunan dilanjutkan oleh Nabi Ibrahim dengan merenovasi dan meninggikan bangunannya. Hal ini seperti yang dilakukan Nabi Ibrahim kepada Ka'bah. Setelah itu, Masjidil Aqsa dibangun oleh Nabi Sulaiman dengan bangunan yang kuat dan juga indah. Dia adalah Nabi mulia yang membangun masjid-masjid untuk Allah. Bangunan Masjidil Aqsa yang dibangun oleh Nabi Sulaiman ini hanya bertahan sekitar 370 tahun sebelum bangsa Babilonia datang dan merobohkan masjid ini. Setelah bangsa Babilonia, komplek Al-Aqsa kemudian didatangi bangsa Persia, Yunani, hingga Romawi. Mereka berbondong-bondong membangun rumah ibadah mereka sendiri di daerah itu. Setelah Masjidil Aqsa mengalami beberapa kali keruntuhan, Umar bin Khattab kemudian membangun kembali masjid tersebut dengan menggunakan batu dan kayu. Dia bahkan membersihkan sendiri sampah-sampah yang kala itu memenuhi kompleks Al-Aqsa. Akan tetapi, Masjidil Aqsa kembali rusak akibat adanya perang salib pada 1099 Masehi. Setelah berhasil mengalahkan pasukan salib, Salahuddin Al-Ayyubi kemudian membersihkan dan memperbaiki kembali masjid tersebut. Renovasi Masjidil Aqsa pun dilakukan pada masa pemerintahan Daulah Mamluk serta Daulah Utsmaniyah dengan membangun Menara Adjan, membangun pagar untuk menutupi seluruh wilayah Masjidil Aqsa, dan lain sebagainya. Sejarah Masjid Al-Aqsa masih berlanjut karena situs suci tersebut pada zaman dulu menjadi simbol toleransi antar umat Islam, Kristen, dan Yahudi. Bagi umat Islam, Al-Aqsa menjadi saksi sejarah penting atas perjalanan Isra Miraj Nabi Muhammad mendapat wahyu Allah. Sementara dari sudut pandang umat Yahudi, Masjidil Aqsa merupakan Baitul Maqdis atau Bait Suci. Begitu juga menurut umat Kristen. Situs suci itu menjadi lokasi bersejarah dari peristiwa Ibrahim atau Abraham ketika hendak menyembelih putranya yaitu Ishak. Meski agama Islam menguasai kota Yerusalem, umat Nasrani yang tinggal di sana pada zaman dulu tetap bisa menjalani kehidupan damai karena toleransi di antara umat beragama yang tinggi. Selain itu, pemegang kepercayaan Nasrani pun bebas melakukan serangkaian tradisi keagamaan mereka tanpa adanya perselisihan. Sampai saat ini kota religius Yerusalem masih tetap menjadi destinasi favorit tujuan tempat beribadah umat Islam, Kristen, maupun Yahudi. Konflik antara Israel dan Palestina terkait status kepemilikan Masjid Al-Aqsa dan situs suci di sekitarnya memang masih terus berlanjut sampai sekarang. Bentrok yang berlangsung antara Israel dan Palestina sudah terjadi berulang-ulang kali bahkan tak dapat terhindarkan. Pada 1996 lalu,
Sempat berlangsung ketegangan selama beberapa hari yang menewaskan puluhan orang dan berlanjut sampai tahun 2000-an. Kemudian konflik pada 2017 juga kembali terjadi. Usai 3 orang Arab Israel melepas tembakan ke polisi Israel di kawasan Masjid Al-Aqsa sehingga harus ditutup sementara. Berlanjut ke masa pandemi 2020. Masjid Al-Aqsa ditutup mengikuti peraturan pembatasan pemerintah untuk mengurangi tingkat penyebaran virus COVID-19. Di Ramadan 2021, Al-Aqsa jadi lokasi bentrok jemaah muslim dan polisi Israel. Ketegangan berlangsung 11 hari antar kelompok Hamas yang menguasai jalur Gaza dan Israel. Mengutip Al Jazeera, kompleks Masjid Al-Aqsa di tahun 2022 menjadi tempat berkumpulnya sejumlah umat Islam untuk merayakan sholat Idul Fitri 1443 Hijriah. Suasana sekitar Al-Aqsa dijelaskan kondusif, aman, sehingga para jemaah yang beribadah dan berziarah lebih khidmat. Itulah serangkaian sejarah Masjid Al-Aqsa yang berdiri sejak zaman kerasulan dan sampai sekarang masih digunakan umat Islam untuk beribadah. Apabila kamu ingin mengoreksi atau menambahkan, silahkan kirim di kolom komentar ya. Semoga dengan adanya tontonan ini bisa menambah pengetahuanmu. Terima kasih juga yang selalu support kami dengan cara subscribe, like, agar kami bisa terus berkembang dan terus memberikan konten yang menyenangkan serta informatif. Jangan lupa juga untuk share ke khalayak banyak agar bisa memberikan manfaat yang sangat luas. Terima kasih guys, see you next time.